Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustaz Channel, berbagi dan mengkaji ilmu. Baiklah, untuk kali ini saya akan berbagi tentang ciri-ciri atau tanda dari kalimat isim. Nah, setelah mempelajari atau mengetahui apa itu kalimat isim, nah, tentunya kita juga dituntut untuk mengetahui tanda atau ciri dari kalimat isim. Apa sebabnya? Sebab untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui bahwa kalimat itu kalimat isim, maka tanda-tanda dari kalimat isim inilah yang harus diketahui. Juga tentunya untuk membedakan dengan kalimat-kalimat yang lainnya atau kata yang lainnya, seperti untuk membedakan dengan kalimat fi'il dan juga kalimat haraf. Baiklah, inilah yang menjadi ciri-ciri atau tanda dari kalimat isim. Baiklah, apa yang menjadi tanda atau ciri dari kalimat isim? Pertama adalah bil jari, yaitu dengan akhirnya dijerkan. Artinya, setiap kalimat yang akhirnya dijerkan, maka kalimat tersebut adalah kalimat isim. Tentunya, kalimat isim tidak dijerkan kalau tidak ada yang memerintah jer. Maka, al-ismu majrurun, kalimat isim dijerkan, atau sebab kalimat isim dijerkan, itu ada 3. Pertama, biharfi jarin, dengan haraf jar. Berarti kita harus mengetahui apa saja yang termasuk haraf jar. Nah, di sini ada 20. Jumlah haraf jar itu ada 20. Di antaranya min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, waw, ba, ta, mud, mundu, khola, ada, hasya, kai, mata, dan hatta. Inilah jumlah dari haraf jar. Contohnya seperti bismi birobbi marortu bijaidin. Ketiga kalimat ini adalah kalimat isim. Kenapa termasuk kalimat isim? Sebab akhirnya dijarkan. Apa penyebabnya? Yaitu haraf jar. Jadi sebab kalimat-kalimat ini dijarkan karena ada harfu jar atau ada haraf jar. Itu apa? Ba. Berarti bisa kita katakan bismi, birobi, dan bijaidin ini adalah jar majrur. Kemudian yang kedua adalah bil idofat. Dengan idofat. Apa itu idofat? Idofat adalah menyatukan dua kalimat isim dan wajib kalimat yang keduanya dijerkan. Tentunya ada 2 unsur dalam idofat, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Dan kalimat yang kedua itu disebut mudhof ilaih. Jadi, mudhof ilaihnya wajib dijerkan. Penjelasan tentang idofat sudah saya jelaskan pada sesi tarkib. Bisa dilihat di sesi tarkib sebelumnya. Baiklah, contohnya seperti Bismillahi khatimu hadidin kitabu mudarrisin. Allahi hadidin mudarrisin dijerkan. Berarti ketiga kalimat ini termasuk kalimat isim.
Kenapa? Sebab akhirnya dijerkan. Apa penyebab dijerkannya ketiga kalimat ini? Adalah idofat. Allahi hadidin dan mudarisin menempati tempat mudhof ilaih. Maka dijerkan. Kemudian yang ketiga adalah bitabi'i, yaitu dengan tabi'. Sebab jadi isim tabi'. Seperti yang telah kita ketahui bahwa isim tabi' ada 4, yaitu sifat, atop, taukid, dan badal. Di sini saya akan memberikan contoh yang jadi sifat atau na'tun. Bismillahirrahmanirrahim dan maliki. Yang jadi contoh di sini adalah ar-Rahmani, ar-Rahimi, al-Maliki. Ar-Rahmani, ar-Rahimi dijerkan. Apa sebabnya dijerkan? Sebab jadi sifat atau na'tun. Na'tun tadi termasuk isim tabi. Berarti setiap isim tabi atau isim yang mengikuti isim yang pertama atau disebut dengan matbu. Maka ar-Rahmani dijerkan sebab mengikuti isim yang pertama atau matbu, yaitu Allahi. Allahi dijerkan, maka ar-Rahmani dan ar-Rahimi dijerkan. Begitu juga dengan maliki. Dijerkan karena jadi sifat. Berarti harus mengikuti isim yang pertama atau matbu. Mana matbunya? Ini contoh dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi, matbu'nya adalah bi rabbi. Maka maliki dijerkan. Kemudian yang kedua adalah tanda dari kalimat isim, yaitu tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzun la rutbatan. Artinya nun mati yang ada pada ujung kalimat isim atau akhir kalimat isim. Tetapi ada nun mati di ujung kalimat isim hanya dalam pengucapan. Jadi tidak dalam tulisan. Atau bisa kita katakan fathatain, kasrotain, atau domatain. Nah, tanwin ada macam-macamnya. Yang saya akan sebutkan di sini ada 4 tanwin. Yang pertama adalah tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Tanwin tamkin adalah setiap tanwin yang ada pada kalimat isim yang mu'rob. Nah, jadi ketika ada tanwin yang berada pada kalimat isim mu'rob, maka disebut tamkin. Kenapa? Sebab kalimat isim yang mu'rob itu sering disebut dengan mutamakin. Maka tanwinnya disebut tamkin. Contoh seperti kitabun, rojulun, jaidun, muhammadun. Nah, keempat contoh ini termasuk kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Sebab ada tandanya, ada cirinya, yaitu tanwin. Dan tanwinnya disebut tanwin tamkin. Kenapa? Sebab keempat kalimat ini hukumnya mu'rob. Maka tanwinnya disebut tamkin. Kemudian yang kedua adalah tankir. Apa tanwin tankir? Tanwin tankir adalah setiap tanwin yang ada pada kalimat isim yang mabni. Kenapa disebut tankir? Sebab farqon bainal ma'rifati wan nakiroti.
Jadi sebab untuk membedakan antara ma'rifat dan nakiroh. Artinya dalam kalimat isim yang mabni, ketika akan dibedakan apakah kalimat tersebut ma'rifat atau nakiroh, maka dengan tanwinlah bisa diketahui kalimat tersebut kalimat isim yang mabni nakiroh. Maka setiap kalimat isim mabni yang memakai tanwin, maka kalimat tersebut nakiroh, maka disebut tankir. Itulah sebabnya kenapa disebut tankir. Contoh seperti sohin. Sohin, nah di sini pakai tanwin. Ya. Nah, berarti sohin termasuk kalimat isim. Kalimat isim yang hukumnya apa? Mabni. Kenapa mabni? Nah, lisyabahi minal hurufi. Sebab menyerupai harap. Dalam hal apa? Kaniyabati anil fi'li. Hal menggantikan fi'il. Nah, maka sohin termasuk kalimat isim yang mabni dan tanwinnya disebut tankir. Kenapa? Ya sebab tadi keberadaannya pada kalimat isim yang mabni. Dan sohin ini berarti nakiroh. Kalau ma'rifat. Atau contoh lain si bawahin. Nah, si bawahin ini termasuk kalimat isim sebab ada tanwin dan isimnya mabni. Kenapa? Sebab diakhiri dengan waihin. Wa jumlatun wa ma bimajirukiba dha'in bigoiri waihin tamma u'riba. Nah, setiap kalimat isim yang diakhiri dengan wahin maka hukumnya mabni. Ini ada tanwin. Nah, berarti si bawahin nakiro. Kalau si bawahi berarti ma'rifat. Kemudian yang ketiga adalah tanwin muqabalah. Apa tanwin muqabalah? Tanwin muqabalah itu adalah setiap tanwin yang ada pada jama' muannats salim. Nah, kenapa disebut muqabalah? Sebab untuk membandingkan atau sebagai pembanding nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Maka disebut tanwinnya tanwin muqabalah. Nah, contoh seperti mu'minatun, muslimatun. Nah ini mu'minatun, muslimatun. Nah, berarti termasuk kalimat isim. Sebab ada tanwin. Nah, tanwinnya disebut muqabalah. Kenapa? Sebab berada pada jama' muannats salim. Apa sebabnya ini jama' muannats salim? Sebab ada alif dan ta. Wa ma bitaw alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fi nasbi. Tanwin ini untuk membandingkan atau sebagai pembanding nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Kemudian yang keempat adalah tanwin iwad atau takwid. Artinya tanwin yang jadi pengganti. Pengganti dari apa? Di sini ada 3. Pertama, iwadun anil kalimah, yaitu tanwin pengganti dari kalimah. Contoh seperti kulun yamutu. Nah, dalam kalimat kulun ini ada tanwin. Dan tanwin tersebut adalah pengganti dari kalimah. Kalimah apa? Nah, takdiruhu kullu insanin yamutu. Jadi tanwin yang ada pada kulun, nah ini tanwin yang ada pada kulun, itu tanwin iwadun anil kalimah. Pengganti dari kalimah insan. Berarti kalimat kulun disebut kalimat isim karena ada tandanya yaitu tanwin dan tanwinnya disebut tanwin iwadun anil kalimah. Kemudian yang kedua adalah iwadun anil jumlah. Artinya si tanwin tersebut pengganti dari jumlah. Contoh seperti
wa antum hina idzin tanzuruna. Nah, yang jadi contoh di sini adalah idzin. Ini ada tanwin. Nah, tanwin ini pengganti dari jumlah. Itu apa? Takdiruhu hina id balagoti al-hulquma. Nah, balagoti al-hulquma ini jumlah fi'liyah dibuang digantikan kepada tanwin. Jadi idzin. Nah, kenapa bisa mengetahui? Sebab id termasuk ke dalam talazum idofat atau yang mesti didopatkan dan diidopatkannya kepada jumlah. Wa aljamu idopatan ila jumal haitsu wa in yunawan yuhtamal. Dan apabila di tanwini atau memakai tanwin maka tidak apa-apa. Artinya jumlah tadi digantikan kepada tanwin. Kemudian yang ketiga adalah iwadon anil harfi atau pengganti dari harap. Jadi si tanwin tersebut pengganti dari harap. Dan tanwin ini keberadaannya itu berada pada kalimat isim mankus yang goir munsorib. Contoh seperti gawashin, jawarin. Nah, dalam gawashin dan jawarin ini ada tanwin. Berarti dua kalimat ini disebut kalimat isim dan tanwinnya ini disebut tanwin iwadan anil harfi. Kenapa? Sebab tanwin ini pengganti harap. Asalnya apa? Gawashiun. Nah, kita bisa mengetahui bahwa yang dibuang adalah harap sebab tadi bahwa iwadon anil harfi itu berada pada isim mankus. Isim mankus itu adalah kalimat isim mu'rob yang diakhiri dengan alif lazimah atau kalimat isim mu'rob yang mu'tal. Jadi diakhiri dengan ya lazimah. Maaf, bukan alif lazimah tapi ya lazimah. Jadi kita bisa mengetahui bahwa yang dibuang itu adalah harap, yaitu iya. Nah, dan gawashin tadi, ya, dan jawarin ini termasuk isim mankus yang goir munsorib. Apa sebabnya goir munsorib? Nah, sebab segat muntahal juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah nida. Jadi tanda kalimat isim yang ketiga adalah nida. Nah, artinya ketika kita memanggil, jadi nida itu adalah panggilan ya, atau memanggil. Ketika kita memanggil, maka tentunya ada yang dipanggil atau munada. Dan yang dipanggil atau munada itulah yang termasuk kalimat isim. Artinya setiap munada, setiap yang dipanggil, nah itu pasti kata benda atau kalimat isim. Dan munada itu kebanyakan itu memakai harfunida yaitu iya. Tetapi memang ada yang dibuang harap nidanya. Nah, di sini contohnya seperti sini ada beberapa contoh ya jaidu, ya rojulu, ya muslimatu, ya muslimuna, ya muslimani, ya rasulallahi. Ini ada beberapa contoh di mana tadi bahwa munada itu ada 5, ya. 1 mufrad alam, 2 nakiroh maksudah, 3 nakiroh ghair maksudah, 4 mudhof, 5 sibeh mudhof. Dan ini contoh-contoh dari beberapa bagian dari bagian munada tadi, yaitu munada mufrad alam, jaidu ini mufrad alam, ya. Mufrad alam dan rojulu nakiroh maksudah. Nah, dimabnikan pada domah. Ya jaidu, ya rojulu. Kemudian ya muslimatu sama munada mufrad alam, jama' muannats salim. Ya. Kemudian ya muslimuna sama mufrad alam, munadanya ini jama' mudzakkar salim.
Dan ya muslimani sama mufrad alam, isim tasniyah atau musanna. Kemudian ya Rasulullahi, nah ini munadanya mudhof. Jadi dinasabkan mu'rab dan dinasabkan ya Rasulullahi. Kemudian yang keempat adalah alif lam. Ciri atau tanda kalimat isim yang keempat adalah alif lam. Di mana alif lam itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ya. Pertama ada alif lam li ta'rib. Ya. Alif lam li ta'rib itu alif lam untuk memakrifatkan. Jadi alif lam itu memang disebut ada tu ta'rib, ya, atau perabot, ya, untuk memakrifatkan. Dan maknanya itu ada 2. Pertama dari istighraqil jinsi, artinya untuk makna seluruh. Jadi istighraqil jinsi itu menyimpan makna kulun, jadi seluruh. Nah, di mana istighraqil jinsi ini dibagi 2 bagian lagi, yaitu istighraqi afrodihi, itu makna seluruh yang menghabiskan seluruh afrod-afrodnya atau bagian-bagiannya. Contoh seperti alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita artikan alhamdu segala puji atau seluruh puji. Kullu hamdin, seluruh puji. Segala puji. Lillahi, hanya milik Allah. Artinya bahwa yang layak dipuji itu hanya Allah, tidak yang lainnya, tidak untuk makhluk. Nah, itu istighraqi afrodihi. Kemudian yang kedua, istighraqi khosaisil jinsi. Nah, ini makna seluruh yang dikhususkan kepada satu jenis atau bagian. Contoh seperti ar-rajulu. Ketika kita mau mengartikan seluruh tetapi untuk satu bagian, maka bisa pakai alif lam. Nah, di sini ada ar-rajulu bahwa untuk menunjukkan hanya untuk jenis laki-laki. Jadi seluruh laki-laki. Jadi dikhususkan. Nah, kemudian yang kedua, bagian dari alif lam li ta'rif itu lil ahdi. Apa itu lil ahdi? Lil ahdi itu adalah untuk mengikat. Untuk mengikat apa? Di sini ada 3. Pertama, lil ahdi dzikri. Untuk mengikat suatu kata yang telah dikatakan. Artinya mengulang kata. Jadi ketika mengulang kata kemudian memakai alif lam, ya, maka alif lam tersebut lil ahdi dzikri. Bahwa untuk mengetahui kalimat atau kata tersebut sudah dikatakan terlebih dahulu. Contoh seperti dalam Al-Quran. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asaw fir'aunu ar-rasula. Nah, ar-rasul ini memakai alif lam di mana kata rasul ini sudah disebutkan tadi rasulan. Nah, berarti tadi ini mengulang kata. Kemudian yang kedua, lil ahdi dhihni. Yaitu untuk mengikat kata yang sudah ada di dalam hati atau mengikat suatu kata yang terikat di dalam hati. Sudah terhubung, terikat di dalam hati. Contoh seperti ar-rajulu. Nah, biasanya ini dikatakan oleh seorang wanita, ar-rajulu. Nah, dengan mana laki-laki, tetapi laki-laki tersebut itu yang sudah terikat dalam hati seorang wanita tersebut. Atau kalau laki-laki mengucapkan perempuan, al-mar'atu. Nah, maka ketika menyebutkan al-mar'atu, maka mengikat perempuan yang sudah ada dalam hati laki-laki tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lil ahdi hudur. Lil ahdi hudur adalah alif lam yang mengikat pada waktu. Waktu hadir atau waktu sekarang. Nah, contoh seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, ini al-yauma ini mengikat pada
hari yang memang pada hari itu telah sempurna. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pada hari ini akmaltu lakum. Ya, kami telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Nah, ini al-yauma pakai alif lam yang artinya hadal yaum, pada hari ini. Itu yang ketiga. Kemudian bagian alif pembagian alif lam yang kedua dari alif lam itu adalah jaidah. Apa jaidah? Jaidah itu tambahan. Jadi ada alif lam yang memang jadi ya sebagai penambah. Jadi tambahan saja. Tetapi ada yang lazimah, ada yang ghair lazimah. Yang lazimah adalah si alif lam tersebut tambahan tetapi mesti adanya. Kenapa? Nah, saya beri contoh dulu. Nah, di sini ada allata, al-ana, alladzina. Nah, allata ini diartikan ismu sonam, nama berhala, yaitu lata. Nah, kenapa pakai alif lam? Nah, sebab ini untuk membedakan dari makna lata yang sama dengan laisa. Sebab ada huruf-huruf yang sama dengan laisa, yaitu maknanya nafi. Adalah lata in ma. Nah, maka untuk membedakan bahwa lata ini maknanya ismu sonam atau nama berhala, maka pakai alif lam. Berarti keberadaan alif lam ini walaupun tadi tambahan, tapi lazimah. Begitupun dengan al-ana. Al-ana sama pakai alif lam yang menunjukkan waktu sekarang. Itu dorob zaman. Ya, dorbu zaman yang waktu sekarang hadir. Nah, tetapi kalau tidak memakai alif lam, nah ini juga sama, iltibas. Kan disangkanya sebab ada anak yang termasuk amil nawasih. Jadi ada inna, anna. Gitu. Jadi kalau tidak pakai alif lam, pasti menyangkanya anna ini amil nawasih. Nah, padahal maksud kita adalah al-an ini dorob zaman yang menunjukkan waktu sekarang. Nah, maka untuk membedakan ditambahlah alif lam. Sama untuk alladzina juga ya. Si mausul, ini si mausul. So dalam isim mausul ada alladzi, ada alladzina, ya, alladzani, allati, allatani, allati, atau allai. Nah, maka untuk membedakan isim mausul dengan isim isyarah, sebab isim isyarah pun sama. Ada di, dani, tani. Untuk membedakan dengan isim isyarah tersebut, maka dipakailah alif lam. Berarti alif lamnya jaidah, tambahan, lazimah, mesti ada. Kemudian yang kedua, ini ada ghair lazimah. Ghair lazimah. Nah, tambahan, tetapi tidak mesti keberadaannya. Ini biasanya ini dalam syair, ya, karena idtiror, ya, karena madarat, baik dalam hal pengucapan, gitu, pengucapannya, maka pakai alif lam supaya enak lah. Maka di sini ada dua, ya. Pertama karena idtiroron alal alami, karena madarat dalam alam, nama, sebuah nama. Contoh seperti Banatul Aubari. Nah, Banatul Aubari anak perempuan Obar. Ya. Maka dalam al-Aubari pakai alif lam. Jadi ketika tidak pakai alif lam, maka serasa tidak enak menyebutnya atau mengatakannya.
banatu au bari. Ya kan gitulah. Kurang lebih. Kemudian yang kedua ada idtirorun alat tamyizi. Karena madarat alat tamyizi menempati tempat tamyiz. Nah, contoh seperti tibatan nafsa ya kuesusari. Tibatan nafsa. Nafsa ini posisinya jadi tamyiz. Kenapa pakai alif lam? Nah, sebab tadi ketika tidak pakai alif lam berarti harus nasob. Tibata nafsan. Nah, ini dalam syair jadi tidak enak lah dikatakannya atau diucapkannya ketika di nasobkan atau memakai fathatain. Maka pakai alif lam ditambahlah alif lam. Maka sebut jaidah, tapi goir lazimah. Ketika kita enak dengan tidak memakai alif lam ya silahkan gitu. Jadi mau tibeta nafsan ya koisusari tidak apa-apa. Ya. Tuh. Nah, kemudian bagian alif lam yang ketiga adalah alif lam mausul. Alif lam mausul ini alif lam yang keberadaannya pada sifat sorihah. Ya. Apa itu sifat sorihah? Ya, sifat sorihah itu adalah sifat yang mentakwil fi'il atau pitakwilil fi'li. Di antaranya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, af'alu tabdil. Ketika isim fa'il, segat isim fa'il, isim maf'ul, pakai alif lam, maka alif lamnya disebut alif lam mausul. Contoh seperti al-qaimu al-mansur. Nah, al-qaimu ini ini segatnya isim fa'il. Ada alif lam. Nah, maka alif lamnya alif lam mausul. Wasifatun sorihatun silatu al. Nah, jadi qaim ini sebagai silahnya. Silah dari alif lam mausul. Sebab setiap mausul ya mempunyai silah. Untuk apa ya? Menyempurnakan makna mausul tersebut. Nah, al-mansuru ini segatnya isim maf'ul. Ya. Ada alif lam. Sama alif lamnya disebut alif lam mausul. Kemudian yang terakhir, tanda atau ciri dari kalimat isim itu adalah musnad ilaih. Ketika kita mengatakan musnad ilaih, ya tentunya ada musnad. Apa itu musnad? Musnad itu yang disandarkan, musnad ilaih sandarannya. Jadi bisa dikatakan bahwa musnad ilaih ini yang jadi pokok dalam pokok pembicaraan lah, pokok pembicaraan. Ini contohnya kumtu al-qari'atu mal qari'ah atau innama sona'u. Nah, di sini saya memberikan contoh dengan isim domir. Nah, supaya bisa diketahui bahwa apa yang menjadi tanda isim domir itu. Sebab domir disebut kalimat isim. Apa cirinya atau tandanya? Nah, ini musnad ilaih. Sebab memang isim domir ini keberadaannya pasti disandarkan dengan musnad gitu. Sebab ini kan musnad ilaih. Pasti ada musnadnya. Sini koma, fiil. Maka isim domir disebut kalimat isim sebab cirinya musnad ilaih. Kemudian sama di sini al-qari'atu mal qari'ah. Ma di sini adalah ma isim istifham. Nah, jadi perlu diketahui bahwa ada isim istifham, ada haraf istifham. Nah, di sini kenapa disebut isim istifham? Ya, sebab ada tandanya yaitu musnad ilaih. Ya, musnad. Sama innama sona'u. Di sini ada ma. Ma ini ma apa? Ma mausul. Ya, ma mausul. Waman wama wa'al tusawi madukir wa qadadu inda tuyi'in suhir. Jadi ma ini ada ma mausul. Mana ini silahnya dari jumlah. Nah, itulah contoh-contoh dari musnad ilaih. Terima kasih atas
menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe, dan ketika tidak mengerti atau belum dipahami silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.